Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Syifa Saifatul Hikmah dari SMKN 1 Majalengka. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang DHCP dan ARP. Yang pertama ada DHCP konsep. DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamics Host Configuration Protocol. DHCP ini merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain satu jaringan, yaitu terdapat 3 jenis tipe pada DHCP. Yang pertama ada DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua ada DHCP client, sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga ada DHCP relay, yaitu penghubung layanan DHCP server ke klien. Selanjutnya ada DHCP konsep. DHCP konsep ini, jika teman-teman tahu, IP4, delivery time, jenis penelitian IP address ada 3. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, yang ketiga ada broadcast. Nah, broadcast itu apa sih teman-teman? Seperti apa gitu ya? Nah, jadi misal terdapat satu switch lagi yang dimana satu switchnya itu memiliki jaringan LAN-nya tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu apa ya teman-teman? Jadi ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lainnya dan ini merupakan awal komunikasi yang sudah terjalin, maka switch akan melakukan eksperimen ke semua PC yang ada. Jadi ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP kepada PC 2, sebelum itu PC 1 mengirim paket ke router ya teman-teman, dan dari router akan mengirimkan ulang namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada ya teman-teman. Jadi ibaratnya itu domain merupakan satu cakupan LAN ya teman-teman. Selanjutnya ada DHCP tipe. Nah, yang pertama itu ada DHCP server sebagai penyedia layanan full IP, yaitu memberikan IP address ke DHCP client. Yang kedua ada DHCP client, yaitu sebagai penerima layanan IP dari DHCP server. Yang ketiga ada DHCP relay, yaitu penerus layanan dari server ke client. Misalnya ada 2 router, kemudian routernya itu langsung terhubung ke jaringan LAN. Dengan adanya DHCP relay, nantinya yang bertindak sebagai DHCP relay yang ke router 2 ya teman-teman. Nah, DHCP relay ini memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Nah, ini dia contohnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Selanjutnya ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA ya teman-teman. Ini dia contohnya. Kalian bisa lihat. Selanjutnya ada konsep ARP. Nah, ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan match address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP, keduanya harus saling memiliki ya teman-teman. ARP juga bekerja secara dinamis ataupun otomatis. Nah, semua interface memancarkan ARP, enable, dapat juga dikonfigurasikan secara manual, static ARP. Selanjutnya, jadi misalnya kita coba implementasikan pada topologi Pinet Lab. Jadi cara kerja ARP itu misalnya ada PC 3 ingin koneksi ke internet, maka nanti ARP akan dicatat di router ya teman-teman. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, yang dimana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masih melewati Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP itu dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau perintah keluar dari router ya teman-teman. Nah, contoh praktek ARP itu kita coba ke PC 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama, kalian cek dulu IP-nya mendapatkan IP berapa dari PC 5-nya ya teman-teman. Yaitu kemudian kalian ketik show IP lalu enter ya teman-teman. Ini dia contohnya. Show IP lalu enter, nanti akan muncul seperti pada gambar berikut ya teman-teman.
Nah, yang kedua, kita cek 8.8.8.8. Nantinya IP address dan juga match address-nya si PC5 akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Ini dia contohnya ya teman-teman. Nah, kalian ketikkan ping 8.8.8.8. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, nah nantinya IP address dan match address si PC5 akan dicatat di ARP tabelnya yang ada di router MikroTik kita. Begitu pula dengan PC yang lainnya. Caranya sama ya teman-teman. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dari pembahasan DHCP dan ARP ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.